Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Untuk pembelajaran hari ini, apakah ada yang sudah masuk? Dilihat banyak sih. Sudah masuk semua. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik seri. Sebelumnya, apakah kalian tahu lampu bisa menyala? Kalian tidak? Kenapa lampu itu bisa menyala? Tidak tahu. Karena ada listrik, Pak. Karena ada listrik. Tapi lampu itu menyala bukan hanya ada listrik ya, ada komponen-komponen lain. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan menayangkan video YouTube terlebih dahulu. Kalau sumber listrik itu memiliki kutub positif dan negatif. Apabila kutub positif dan negatif suatu sumber listrik dihubungkan dengan sepotong kabel, akan timbul arus listrik yang mengalir dari kutub positif menuju negatif. Untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik, kita dapat mengujinya dengan memasang lampu senter pada kabel tersebut. Jika lampu senter tersebut menyala, berarti ada arus listrik yang mengalir melalui kabel dan lampu senter tersebut loh. Arus listrik ini hanya dapat mengalir dalam rangkaian tertutup loh, yaitu rangkaian yang tidak memiliki ujung dan pangkal. Arus listrik tidak mengalir dalam rangkaian terbuka, yaitu rangkaian memiliki ujung dan pangkal. Lampu T dapat terus menyala apabila kabel penghubung antara baterai dan bola lampu tidak dilepas. Supaya kita tidak perlu memasang dan melepas kabel terus-menerus, dibuatlah alat yang dapat menyambung dan memutus listrik yang namanya saklar. Oh, begitu ya? Wow. Baterai T dapat disusun dengan berbagai cara untuk membentuk rangkaian listrik. Jika baterai atau sumber listrik yang lain disusun berderet, rangkaiannya disebut rangkaian seri. Sebaliknya, jika baterai atau sumber energi listrik yang lain disusun sejajar, rangkaiannya disebut rangkaian paralel. Gabungan dari susunan seri dan paralel membentuk rangkaian campuran. Aku ingat pernah praktikum tentang rangkaian listrik di sekolah. Coba Mini sebutkan apa saja sifat-sifat dari rangkaian listrik. Oke, aku bisa nih kalau ini. Sifat rangkaian seri adalah jika salah satu lampu diputus, lampu yang lain tidak dapat menyala. Contoh penggunaan rangkaian seri adalah pada baterai senter. Jika salah satu baterai habis, lampu senter tidak akan menyala. Sifat rangkaian paralel ada Dari video YouTube tadi, Bapak tanya ada berapa rangkaian listrik? Ada berapa? Ada. Jadi ada 3 rangkaian listrik tadi. Tetapi di sini kita akan belajar rangkaian listrik seri saja. Rangkaian listrik seri adalah sebuah rangkaian listrik yang dibuat hanya menggunakan satu jalur dalam melewatkan arus listriknya, atau disusun secara bersambung atau sejajar sehingga arus listrik yang mengalir melalui semua komponen tersebut sama besar. Jadi contohnya itu seperti ini. Jadi rangkaian listrik seri itu lurus ya, langsung ke lampunya. Kalau contohnya kalau ini diputus, itu pasti 2 lampunya itu akan mati. Selanjutnya ada komponen rangkaian listrik seri dan fungsinya. Yang pertama itu ada saklar. Saklar berfungsi untuk menyambungkan atau memutus rangkaian listrik hingga membuat aliran listrik berhenti. Jadi saklar itu fungsinya itu untuk
mematikan dan menyalakan sebuah lampu. Yang kedua ada baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Pada dasarnya baterai adalah media penyimpan energi listrik yang juga dapat dijadikan sumber listrik kembali. Jadi percuma ya kalau ada lampu, ada saklar, kalau tidak ada baterai juga. Karena baterai itu sumber listrik. Yang ketiga ada kabel. Kabel berfungsi sebagai konduktor atau media pengantar. Beberapa jenis logam sangat baik sebagai konduktor, namun pada umumnya kabel berbahan dasar tembaga. Jadi kabel itu sebagai pengantar arus listrik yang terbuat dari logam dan juga tembaga. Yang keempat ada yang terakhir itu tentu saja membutuhkan lampu. Lampu berfungsi sebagai alat perubah energi listrik menjadi cahaya. Pada rangkaian lain, lampu bisa diganti alat elektronik lainnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi untuk mencoba atau mengetes ya, apakah listrik tersebut ada arusnya atau tidak itu dengan lampunya. Kalau lampu nyala itu pasti ada listriknya. Yang selanjutnya itu ciri-ciri rangkaian listrik seri. Yang pertama itu hanya memiliki satu jalur arus listrik tidak bercabang. Jadi seperti ini ya, hanya mempunyai satu jalur saja, tidak bercabang seperti yang kedua kan tadi ada paralel kan bercabang seperti ini. Tapi kalau seri itu tidak bercabang. Yang kedua, jika salah satu komponen dilepas atau rusak, maka seluruh rangkaian akan terputus dan tidak berfungsi. Contohnya itu seperti saklar ya. Kalau saklarnya itu rusak, pastinya ini arusnya itu akan terputus. Jadi lampunya itu tidak akan menyala. Yang ketiga ada tegangan total adalah jumlah tegangan di setiap komponen. Jadi tegangannya itu seperti arus listrik. Tegangan maksudnya itu tegangan arus listrik. Yang keempat ada hambatan total adalah jumlah hambatan tiap komponen. Hambatan itu seperti terputusnya kabel. Kalau putus pastinya tidak akan menyalur ke seluruh komponen. Nah, selanjutnya contoh rangkaian listrik seri itu kurang ya. Contohnya itu seperti ini. Inilah gambar baterai dan ini kabel. Ini ada lampu A, B, C. Ini kurang satu ya, itu saklar. Contoh seperti di sini itu saklar. Jadi saklar itu seperti kalau seperti ini. Saklar itu berfungsi untuk mematikan ya. Jadi kalau ada saklar lebih lengkap. Dan untuk selanjutnya di sini Bapak mempunyai LKP, ini rangkaian listrik. Jadi cara kalian mengerjakannya itu cukup menggambar rangkaian listrik seri ini saja. Ini dibagi menjadi dua kelompok ya. Nanti kalau sudah selesai bisa langsung buka. Apakah kesulitan? Tidak ada. Tinggal menggambar. Baik, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan gambar ini. Yang pertama sini ada baterai, lalu ini ada kabel, ada lampu, lalu saklarnya ada di sini. Saya dari kelompok 2 di sini ada baterai, lalu ini ada kabel, ini ada lampu-lampunya.
Ya, Bu. Jadi seperti itu ya rangkaian listrik seri. Untuk selanjutnya kita pengulasan materi ya. Kalian tahu nggak apa artinya rangkaian listrik tadi, rangkaian listrik seri? Ada yang tahu? Tidak tahu ya? Iya Pak, lupa Pak. Aduh, gimana ini? Coba dibaca lagi ya, 1, 2, 3. Rangkaian seri adalah sebuah rangkaian listrik yang dibuat hanya menggunakan satu jalur dalam melewatkan arus listriknya atau disusun secara bersambung atau sejajar sehingga arus listrik yang mengalir melalui semua komponen tersebut sama besar. Jadi rangkaian listrik seri itu rangkaian yang menggunakan satu jalur saja seperti ini. Jika salah satu jalur itu terputus, tentunya seluruh dari lampu saklar itu tidak akan berfungsi. Jadi seperti itu yang dinamakan rangkaian seri. Jadi jika kita di rumah itu kalau siang tidak usah menyalakan lampu untuk menghemat energi. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa membaca alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak